Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati para pimpinan di lingkungan STIK PTIK, bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang offline maupun online yang kami hormati, mari sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah melakukan aktivitas berkhidmat untuk masyarakat, bangsa dan negara dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hidup kita di dunia ini selalu bisa memberikan manfaat, baik manfaat untuk diri kita sendiri, manfaat untuk keluarga, masyarakat, syukur-syukur bisa memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan kembali ke jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Sa'ad ibni Malik ibni Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna nabiyallah qala, sesungguhnya Nabi utusan Allah bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Kata Nabi dulu ini menceritakan zaman dulu itu ada orang, ya, seorang laki-laki hidup dalam kegelapan sampai qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, saking jadi premannya luar biasa, pernah membunuh 99 orang, Pak. Ini top kan, premannya level atas, ini papan atas. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi, maka dia mencoba bertanya kepada orang yang dianggap paling alim di atas bumi ini, di penduduk bumi ini. Fadulla ala rohibin, maka ada yang menunjukkan ala rohibin, atas tokoh agama. Oh, di sono ada tokoh agama, no, boleh kamu bertanya kepada tokoh agama yang ada di pojok sono, no. Fa'atahu, maka kemudian dia datang menemui tokoh agama tadi. Faqala, maka bertanya, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, dia ini pernah membunuh 99.
nyawa, ya, pernah menghilangkan 99 nyawa orang lain, fahallahu min taubatin, apakah masih ada kesempatan orang itu bisa kembali ke jalan Allah, yaitu taubat kepada Allah? Faqala, maka tokoh agama tadi menjawab, la, enggak bisa, karena sudah membunuh 99. Langsung faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Begitu jawab tidak, langsung tokoh agama tadi dibunuh sekalian menjadi 100, Pak. Ini artinya tokoh agama itu harus bijaksana ketika memberikan jawaban-jawaban kepada orang yang bertanya. Kalau ada orang punya peluang baik, ya kasih peluang untuk hidup ke jalan yang benar, jangan ditakut-takutin. Sama dengan orang yang mau masuk Islam, baru belum kenal apa-apa, jangan ditakut-takutin. Kamu sejak hari ini harus sholat 5 waktu, nanti puasa, nanti zakat, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Kabur itu nanti. Ditanya, kamu bisanya mampu berapa sholat, berapa kali? Saya baru sholat, bisanya sholat maghrib aja, monggo. Gitu. Saya baru 2 waktu, monggo. Ya kan? Jangan ditakut-takuti. Nah, ini ada orang yang pingin tobat, sudah pernah membunuh 99 orang, bertanya kepada tokoh agama, malah jawabannya nggak mengenakan. Kamu mah nggak bakalan diterima tobatnya, sudah 99 orang nyawa melayang. Langsung aja bunuh sekalian 100 kali, Pak. Tapi summa sa'ala an a'lami ahlil ardi, maka dia masih berusaha untuk bertanya kepada orang pintar yang lain. Siapa tahu di penduduk negeri ini ada orang yang pintar, jawabannya bisa memberikan harapan. Masih penasaran ya, masa begini sekalian aja nih, saya nggak ada gunanya. Tapi kepingin orang itu berbuat, ya kembali ke jalan Allah. Fadulla ala rajulin alimin, maka ditunjukkanlah kepada seseorang yang alim. Faqala, maka dia bertanya, innahu qatala mi'ata nafsil fahallahu min taubatin. Dia itu pernah membunuh 100 orang, apa masih ada peluang untuk tobat? Maka sang tokoh agama tadi menjawab, faqala na'am, bisa, katanya. Kalau kamu mau kembali ke jalan Allah, sekalipun sudah pernah membunuh 100 orang. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, siapa yang bisa menghalangi antara dirinya dengan taubat? Jadi tidak ada siapapun yang bisa menghalangi kalau orang itu akan menuju kebaikan. Tapi akhirnya sang kiai tadi, ulama tadi, tokoh agama tadi menyarankan, intolik ila ardhin kadza wa kadza, sebaiknya kamu pergi aja, jangan tinggal di sini. Kenapa? Fa inna biha, karena di daerah itu unasan ya'budunallaha ta'ala, penduduknya taat beragama, beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'hum, nanti Anda bisa beribadah bersama mereka. Wala tarji'u ila ardhin fa innaha ardhu su'in,
kamu jangan kembali ke kampungmu ya. Karena apa? Kampungmu itu kampung masyarakatnya bejat. Ini nasihat yang baik. Kadang-kadang orang jelek itu bukan semata-mata karena dirinya, Pak, karena faktor lingkungan. Banyak orang, mohon maaf sekali lagi, bukan merendahkan, ada kelompok di Jakarta ini kerjanya minta-minta, dan itu ada kampungnya. Saya nggak sebutkan kampungnya. Itu satu kampung di Jawa Tengah. Itu kerjanya minta-minta. Pada ke Jakarta semua minta, tapi kaya-kaya Pak di rumahnya. Ada yang punya mobil. Bahkan ada yang mencoba mengkalkulasi, menghitung-hitung orang minta-minta di tanah, di perapatan jalan yang lampu merah sering macet itu, Pak. Itu kalau katakanlah 1 jam, setiap 5 menit saja di lampu merah itu punya kesempatan berhenti. Katakanlah kalau 5 menit 1 jamnya berapa itu? 12 kali. 12 kali kalau lagi rame, ada orang ngasih 2.000 saja, yang ngasih 5 orang, udah dapat berapa itu? 1 kali berhenti lampu merah 10.000, Pak. 10.000 kali 1 berhenti. Nah, kalau kali 12 berarti berapa itu? 120.000 1 jam. Dia hanya kerja nggak butuh lama-lama, 6 jam. 6 jam kali 120 berapa duit? 600, 700.000. Katakanlah kerjanya nggak usah lama-lama lah, 20 hari. 700 kali berapa? 20. Berapa duit 700 kali 20 itu? Hah? 700.000 kali 20 14 juta. Ya. Berapa 700? 14 juta, Pak ya? Gaji sampean berapa? Kalah itu PNS itu ya kan? Ya. Cuman kerjanya 20 hari, Pak. Hanya 5 jam. Nggak usah lama-lama itu. Duitnya banyak itu. Jadi orang minta-minta itu kadang-kadang karena pengaruh lingkungan. Karena hidupnya mungkin teman-temannya pada minta, akhirnya ke Jakarta mengembangkan karir minta-minta. Ada orang satu kampung itu terkenal memang nyopet ada. Karena apa? Karena lingkungan. Nah, oleh karena itu saran tokoh agama tadi tepat. Kamu harus pergi dari kampungmu, pindah ke kampung sono. Alasannya apa? Kampung sono itu orang baik-baik, pada rajin ibadah, jamaahnya rajin. Kalau kita ini tinggal di satu tempat yang satu RT ke masjidnya rajin, Mbak, kita akan ikut ke masjid. Nggak enak kalau nggak ke masjid itu. Lama-lama semua anak-anak kita pada rajin ke masjid. Tapi kalau kita tinggalnya itu di lingkungan yang orang
jarang ke masjid, kita ikut jarang ke masjid. Nah ini tepat, kamu nggak usah balik, kamu tinggal ke sono aja, sono orang baik-baik. Kalau kamu balik lagi, bunuh orang lagi karena di situ tempatnya preman. Fangtolik hatta idza fangtolako hatta idza nasafat tariqo atahul maut. Akhirnya orang yang mau tobat tadi serius berangkat ke satu kampung atas arahan tokoh agama tadi, berangkat. Begitu berangkat di tengah perjalanan dapat separuh atahul maut, meninggal Pak. Belum nyampe ke daerahnya sudah meninggal. Fakhtasomat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Kemudian malaikat rahmat dan azab itu ribut sendiri. Jadi yang ribut bukan bapak-bapak aja. Jadi malaikat rahmat yang mau membawa ke surga dan malaikat azab yang mau membawa neraka itu sampai pengkerengan sendiri, ribut sendiri. Wah ini hak saya ini. Kata malaikat faqalat malaikatur rahmah, kata malaikat rahmat ngomong begini, ja'a ta'iban mukbilan liqalbihi ilallah ta'ala. Ini orang sudah baik, ya kan, sudah kembali ke jalan Allah, maka orang ini akan saya bawa ke surga. Ini hak saya ini, ya kan, punya hak karena sudah tobat. Sementara waqalat malaikatul azab, malaikat azab nggak nerima, nggak bisa. Innahu lam ya'mal khairan qattu, dia belum pernah berbuat baik sama sekali, baru tobat doang. Baru tobat ingin berbuat baik. Jadi dia belum, sholatnya belum mau, ibadah yang lain belum mau, cuma tobat doang. Maka ini pantas ada di kapling saya akan bawa ke neraka ini. Ini urusan malaikat susah juga ya. Malaikat pengkerengan sendiri, pengkerengan tahu Pak ya, ribut ingin mengambil sesuai dengan tupoksinya ini. Wah ini kerjaan saya, enggak ini kerjaan saya. Fa'atahum malakun fi suratin adamiyin faja'alahu bainahum, maka datanglah malaikat yang lain, ya, untuk menjadi penengah nih. Kalau begini nggak usah ribut kalian. Kisuma bainal ardhaini fa ila ayyihima kana adna fahuwa lahu. Maka ukur saja, kalau dia lebih dekat ke daerah yang bagus, artinya kampung orang-orang baik-baik, maka haknya malaikat rahmat. Tapi kalau masih dekat ke daerah dirinya sendiri tadi, kampung yang mati tadi Pak ya, silahkan, itu haknya malaikat azab. Faqasu, maka mereka ngukur, fawajaduhu adna ilal ardi allati arada faqabadathu malaikatur rahmah. Maka ternyata setelah diukur itu adalah haknya malaikat rahmat. Jadi di dalam riwayat yang lain disebutkan fakana ilal qurbah as-salihah aqrabu bisyibrin fajulat min ahliha, wa fi riwayatin sahih fa Allah taala ila hadhihi an ta'taba'udi wa ila hadhihi an taqarrabi. Jadi ada riwayat lain memang suruh Allah perintahkan buminya bergeser. Jadi posisinya supaya
dekat kepada malaikat rahmah, tanah yang penduduknya itu orang baik-baik. Nah, hadis ini menjadi sebuah kesimpulan. Sekalipun kita ini punya kesalahan yang sangat banyak dan besar, kalau kita ini betul-betul ada kesungguhan dalam hidup, masih ada secercah harapan. Harapan itu ada. Maka jangan sampai kita ini menghujat orang lain yang ahli maksiat. Bisa jadi orang yang kita hujat itu lebih baik daripada kita. Artinya apa? Ternyata sebelum akhir hayatnya punya peluang taubat. Kita kan suka menganggap remeh orang yang ahli maksiat tuh. Kadang-kadang ngejek, itu mah gerombolannya bajingan, orang-orang nggak benar. Kita caci maki pak orang itu. Jangan. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Bisa jadi orang yang kita caci maki itu lebih baik daripada kita. Maksudnya apa? Ada peluang taubat. Sementara kita yang baik-baik sekarang ini masih ada peluang enggak baiknya. Misalnya kita ini ahli ibadah. Kalau kita caci maki orang lain, apa iya kita ini bisa konsisten untuk ibadah secara baik? Jangan-jangan kita sendiri ya karena ada peluang jatuh kepada kejelekan. Enggak usah begitu. Sementara yang jelek-jelek ada peluang untuk baik-baik. Itu enggak boleh menghina orang lain di situ. Sekalipun menghina kepada orang yang ahli maksiat. Yang nomor 2, kesimpulannya adalah kita harus bisa menjadi orang yang bijaksana ketika dimintain pendapat. Jangan sampai menutup harapan orang lain. Jadi orang kiai, ulama itu jangan sedikit-sedikit menghabisi, menghakimi orang lain, tetapi harus bijaksana. Semua masih ada peluang untuk menuju jalan yang lebih baik. Sekalipun kepada orang yang ahli maksiat, iya kasih harapan lah, kasih harapan. Kita tidak tahu hidup di akhir hayat, maka kita sering berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah akhiru hayatina ini, huruf akhir kehidupan kita husnul khotimah. Banyak orang yang hidupnya nggak beres, ternyata pada akhir hayatnya husnul khotimah. Tapi bisa jadi orang kelihatan baik, tapi akhir hayatnya ternyata tidak husnul khotimah. Nah, maka harus bijaksana kepada siapapun. Semua makhluk Allah ya masih punya peluang untuk menuju jalan yang baik. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita sempurnakan pertemuan pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, tokoh bangsa kita, terutama yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan tokoh-tokoh. Ini Pak SBY sakit, sedang dibawa ke Amerika ya. Itu adalah salah satu putra terbaik negeri kita ini. Mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara
wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat wal mu'minat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.